Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Rifai Yahya. Jadi pada kali ini Rifai akan menjelaskan cara membuat replika daripada DNA. Nah, pertama ada kertas seperti itu, kita bagi dua, sama rata ya bagi duanya. Nah, kita harus sama rata bagi duanya, harus rapi, usahakan rapi karena bakal ngaruh banget ke hasil akhirnya nanti, gitu. Nah, sekarang kita lihat ada CA di situ ya. Nah, bagian situ adalah bagian yang ada di depan tubuh kita. Jangan sampai kebalik, karena jika kebalik bakal salah ke sana-sananya kayak gitu. Nah, kita ambil ke bagian kanan, itu baris pertama, lihat ada garis, kita lipat. Nah, kita lipat seperti itu. Ya, kita lipat. Usahakan rapi ya, usahakan rapi. Karena semakin rapi hasilnya juga nanti akan semakin baik, semakin bagus, semakin merepresentasikan dari DNA yang asli. Nah, kalau kita buka, setelah dibuka kita lipat lagi, namun di baris yang kedua, bukan di baris yang sama seperti itu. Nah, setelah di baris kedua kita buka lagi. Nah, pastikan rapi. Nah, kita buka lagi, lalu kita ambil di baris yang ketiga. Nah, di garis yang ketiga kita lipat lagi seperti itu. Nah, pastikan rapih juga, usahakan rapi semua. Seperti itu, terus dirapihkan. Nah, setelah itu kita buka lagi, lalu kita tutup lagi, kita lipat lagi. Terus lakukan hal ini terus ya sampai nanti sampai di tengah. Jangan sampai ujung, sampai di tengah, sampai di garis yang di tengah seperti itu. Nah, seperti itu kita ambil lagi, kita lipat-lipat lagi seperti itu ya. Ya, pastikan rapi ya. Nah, jika sudah kita buka. Nah, itu sudah sampai di tengah kan. Nah, jika sudah sampai di tengah, nah seperti itu kurang lebih. Nah, kita putar sekarang, kita putar dengan cara yang sama, kita lakukan hal yang sama di sisi yang lain seperti itu. Nah, kita lipat di baris yang pertama, lalu nanti akan kita buka lagi, lalu kita lipat di baris yang kedua, lalu kita buka lagi, lalu di baris ketiga kita buka lagi, dan seterusnya sampai sampai di tengah juga kayak gitu. Jangan sampai kelebihan juga ya, karena biar sama gitu, sama-sama pas porsinya, segitu di setengah, segitu juga di setengah gitu. Bagian kanan setengah, bagian kiri juga setengah seperti itu. Nah, pastikan usahakan rapi ya, diingatkan lagi jangan lupa. Nah, ini sudah sampai di baris yang di tengah, ya, baru sampai di tengah, sehingga udah stop sampai di situ dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi itu ada yang di tengah, kemudian di kirinya kurang lebih seperti itu, yang kanan juga seperti itu. Jadi ukurannya sama kanan kirinya. Nah, setelah itu kita balik, kita putar dan sampai kebalik putarnya ya. Nah, putarnya seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian garis yang melintang di sana yang bentuknya itu miring ya. Nah, ini kita lipat lagi, lakukan hal yang sama dengan seperti yang tadi kita lakukan pertama, namun kalau ini ikutin garis yang miringnya, bukan lurusnya lagi. Oke. Nah, semuanya rapihkan. Dirapihkan sama seperti tadi. Usahakan rapih ya, karena itu tadi, kalau rapi hasilnya juga akan lebih baik, akan lebih bagus gitu.
kita lipat, sama kita buka, lalu kita ambil di garis yang kedua, lalu nanti kita buka lagi, lalu di garis yang ketiga, lalu nanti kita buka lagi, lalu di garis keempat, dan seterusnya sampai di tengah. Sama ya, ini juga sampai di tengah juga, jangan sampai ke yang ujung kayak gitu semua, jangan sampai yang tengah dulu ya. Lakukan terus itu secara berkala, dari 1, kemudian buka 2, kemudian buka 3, kemudian buka lagi 4, kemudian buka lagi 5, buka lagi 6, buka lagi pokoknya sampai yang tengah. Nah, buka, tutup lagi seperti itu ya. Pastikan semua terlipat dengan baik. Nah, terus sampai ini sudah di tengah ya. Ini sudah di tengah, garis yang tengah. Jadi setelah kita rekatkan semua, kita rapihkan dulu, lalu kita lipat dengan rapi, kemudian kita buka seperti tadi. Setelah kita buka, kita putar. Ingat, diputar lagi seperti yang tadi awal, lalu kita lipat lagi sama seperti yang tadi. Lipat di garis yang miringnya, bukan yang lurusnya. Ingat, di miringnya, bukan yang lurusnya. Kita rapihkan, kita lipat yang pertama, kemudian kita buka, kemudian yang kedua, kemudian kita buka, kemudian yang ketiga, kita buka, keempat, dan seterusnya sampai tengah lagi. Ya, terus kita lakukan sampai ke garis yang tengah. Ingat ya, jangan sampai berlebihan. Harus sampai yang tengah aja. Seperti itu. Kita lipat terus, kita lipat sampai rapi. Ingat, sampai rapi ya. Jangan berantakan, jangan asal-asalan, supaya hasilnya juga bagus. Nah, kita buka lagi. Kita buka. Sekarang sudah di tengah. Nah, kita lihat hasilnya kurang lebih akan menjadi seperti ini ya. Jadi bentuknya kayak gelombang gitu. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita lihat sisi yang kosong tuh, yang nggak ada huruf-hurufnya. Tuh, yang nggak ada huruf-hurufnya. Kita lipat ke dalam sampai kelihatan huruf-huruf. Nah, seperti itu. Kita lipat ya. Usahakan rapih juga. Ini rapih mungkin kalian usahakan. Disejajarkan garisnya. Dirapihkan ya. Terus sampai terlipat dengan rapi. Terus ya, dirapihkan terus, dilipat terus ya. Nah, jika sudah terlipat seperti itu, lalu kita balik. Nah, sama seperti tadi, yang kosong itu kita lipat lagi ya. Kita lipat terus. Nah, seperti yang tadi pas saat sebelum dibalik. Jadi kita lipat ke dalam sampai terlihat huruf-hurufnya. Huruf-huruf C, A, G, T. C, A, G, T itu merupakan
Dalam DNA itu ya, kalau G itu guanin, T itu timin, A adenin, dan C itu sitosil. Sitosil. Nah, kita lipat seperti itu. Nah, jika sudah dilipat terus kan. Nah, langkah selanjutnya itu jika sudah dilipat semua, kita buka. Kita buka, tapi jangan sampai lurus lagi ya. Kita buka sampai jadi tegak lurus, bukan lurus sampai sejajar lagi dengan yang bawah, tapi kita tegak luruskan. Jadi akan berbentuk kurang lebih siku-siku ya, 90 derajat. Nah, seperti itu. Nah, kalau bagian situ sudah, kita buka yang tadi. Nah, dibuka juga sama kayak yang tadi sebelumnya, 90 derajat kurang lebih. Jadi bentuk siku-siku. Nah, terus kita rapihkan lagi ya. Kita rapihkan lagi. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti itu. Nah, miring-miring gitu. Seperti jembatan tapi kebalik-balik kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya itu kita lipat, bukan kita lipat sih, kita satukan, kita rekatkan gitu dengan tangan kita. Nah, triknya adalah tangan kita yang satu kita putar ya. Nah, kita putar, yang satu lagi biasa aja, dan terus kita putar. Iya. Nah, ini memang sedikit sulit ya, karena lipatan-lipatan itu kan belum kaku, belum menjadi yang seharusnya, jadi masih menjadi kerangka-kerangka gitu. Nah, kita harus pelan-pelan kita pipihkan, kita rekatkan, kita dekatkan, kita satukan. Nah, sampai seperti ini memang cukup sulit ya untuk menyatukannya, karena kertas itu lumayan cukup sulit ya. Seperti itu. Lakukan terus sampai berhasil ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau di bengkok-bengkok gitu kita rapihkan. Kita usahakan kita benerin ya posisinya, jangan sampai mengkol-mengkol juga kayak gitu. Nah, itu tuh. Nah, ini harus kita rapihkan, kita luruskan seperti itu. Nah, sampai ntar jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini kita rapihkan dari bawah. Nah, kalau sudah kita pipihkan, kita ratakan gitu. No, dari yang bawah kita ratakan, kita pencet-pencet lagi, kita lurusin lagi supaya benar-benar lipatannya tuh pol gitu lipatannya. Terus dikencengin lagi lipatannya semuanya sampai ke yang paling atas. Sekalian dirapihin juga, kalau ada yang masih kurang rapi kita rapihin lagi kayak gitu. Ini adalah bagian yang tersulit ya daripada membuat replika dari DNA ini, memang cukup sulit. Nah, oh ya, untuk rekomendasi kertas yang dipakai, usahakan pakai kertas art paper. Art paper ini jadi bahannya agak lebih tebal daripada kertas biasa, supaya biasanya lebih enak nih kalau buat ngelipat-ngelipat kayak gini, jadi nggak sobek. Jika sudah seperti ini, sekarang kita buka, mari kita lihat akan jadi seperti apa. Ya, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Kita ambil dari spot yang baik, akan bagus hasilnya.